Video ini menunjukkan cara settle Dell Chromebook 3400 Anda. Jadi pertama-tama sebelum memulai saya sarankan untuk memeriksa preferensi bahasa Anda agar memastikan bahwa bahasa dan metode input di perangkat Anda sudah sesuai dengan yang Anda butuhkan. Klik OK, lalu klik mulai. Kemudian Anda harus memilih jaringan Wi-Fi untuk terhubung. Dan setelah Anda memilih yang Anda butuhkan, Anda harus memasukkan kata sandinya. Lalu tekan Enter. Oke, mari kita tunggu sampai halaman diperbarui. Lalu mari kita... Oke, jadi perangkatnya siap lebih cepat dari yang saya perkirakan. Sekarang kita harus memilih bagaimana kita ingin menggunakan laptop kita. Jadi bagi kebanyakan orang, ini akan digunakan untuk keperluan pribadi. Jika Anda mengaturnya untuk anak, pilih opsi untuk anak. UI ini adalah milik organisasi Anda, pilih untuk keperluan kerja. Tapi seperti yang saya katakan, bagi kebanyakan orang, ini untuk penggunaan pribadi. Lalu klik berikutnya dan tunggu sampai pembaruan mulai diinstal. Namun kita tidak perlu menunggu pembaruan selesai diinstal, kita bisa menunggunya setelah proses pengaturan selesai. Cukup tunggu sampai Anda melihat opsi lewati dan ingatkan saya nanti. Pembaruan akan diunduh di latar belakang. Oke, sekarang mari pilih masukkan akun Google dan kata sandi Anda, lalu klik berikutnya. Masukkan alamat email Anda. Dan setelah itu, masukkan kata sandi Anda. Tekan Enter. Oke, sekarang mari kita tinjau syarat dan ketentuannya. Change adalah bagian di mana kita memberikan atau mencabut izin. Jadi misalnya jika Anda tidak ingin mengirim data penggunaan untuk diagnostik, Anda bisa mematikan tombol pertama lalu cadangkan aplikasi Android ke Google Drive. Jika Anda tidak ingin melakukan ini, Anda juga bisa mematikan tombol ini. Kemudian layanan pemulihan data, menurut saya ini yang paling berguna bagi sebagian besar pengguna, tetapi jika Anda tidak ingin menggunakannya, Anda juga dapat mematikannya. Dan juga lokasi, jadi terserah Anda, bisa tetap mengaktifkannya atau menonaktifkannya, lalu terima dan lanjutkan. Dan jauh mari kita lihat bagaimana kita ingin menyinkronkan Chromebook kita. Untuk opsi lainnya, centang kotak ini, lalu klik terima dan lanjutkan. Setelah itu, masukkan kode PIN Anda 2 kali. Jadi yang baru, pada dasarnya buatlah kode PIN baru untuk laptop Anda dan pastikan Anda mengingatnya. Oke, sekarang kita bisa memilih beberapa preset untuk perangkat kita. Anda juga bisa melakukannya nanti di pengaturan jika mau. Tapi jika Anda mau, Anda bisa memilih yang Anda butuhkan, lalu klik berikutnya. Jika tidak, klik lewati. Klik tidak, terima kasih. Kemudian jika Anda ingin menghubungkan smartphone Android Anda bisa memilih perangkat dari daftar dan klik hubungkan. Aku tidak akan melakukan ini sekarang. Dan jika Anda ingin mengeksplor lebih banyak fitur di perangkat Anda, cukup pilih opsi yang ingin Anda ubah seperti terang atau gelap, tema, tampilan dalam ukuran teks, touchpad, arah pengguliran. Jika Anda ingin menyesuaikan sesuatu, cukup pilih opsi ini dan klik berikutnya. Jika tidak, lewati saja dan selesaikan di pengaturan. Baiklah, kalau begitu, jadi sekarang seluruh proses pengaturannya kini sudah benar-benar selesai. Sekarang mari kita coba periksa bersama-sama bagaimana hasil dari kemajuan pembaruannya. Jadi mari kita buka Control Center, masuk ke pengaturan, lalu di pengaturan kita pergi ke tentang Chrome OS. Dan di sini seperti yang bisa Anda lihat, pembaruan masih sedang diunduh.
Setelah pembaruan selesai diunduh, install, dan kemudian restart PC Anda untuk memperbarui perubahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Beri kami like dan komentar di bawah, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.